Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Suhendra MPD. Hari ini saya ditemani dengan rekan kerja saya Hilman Firmandani SPD. akan mengadakan sebuah supervisi akademi dengan metode coaching. Bagaimana Pak Hilman kabarnya? Alhamdulillah sehat. Asep, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Hilman, sesuai dengan agenda kita waktu berjumpa di sela-sela hari kemarin, Betul. bahwasanya hari ini kita akan mengadakan pra-observasi kelas. Ya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang tujuan supervisi akademisi ini dan pra-observasi yang akan kita lakukan. Nah, untuk sementara ini tujuannya adalah Pak Hilman di sini agar saya, Pak Hilman juga nanti dapat mengetahui dan mengevaluasi berjalannya belajar nanti di kelas. Nah, adapun nanti untuk percakapan praobservasi itu biar mempersiapkan dari awal apa yang sudah disiapkan oleh Pak Hilman untuk nanti pelaksanaan observasi di kelas. Nah, seperti yang sudah kita agendakan Pak Hilman ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pertanyaan kepada Pak Hilman untuk melaksanakan observasi nanti. Nah, di sini saya sudah mempersiapkannya, Pak. Nah, pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang Pak Hilman hendak capai pada saat observasi kelas, Pak? Ya. Terima kasih Pak Asep atas kesempatannya dan memberikan waktu kepada saya untuk melakukan praobservasi. Jadi untuk kegiatan nanti di observasi itu saya itu ada beberapa tujuan pembelajaran. Kebetulan nanti saya itu akan mengajar mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan kelas 12 TKJ 2 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024. Jadi ada pun tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan fungsi switch pada jaringan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi cara kerja switch pada jaringan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengevaluasi virtual local area network pada jaringan. Serta yang terakhir, yaitu peserta didik mampu menyajikan hasil konfigurasi daripada manajemen switch. Itu Pak Asep yang tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Menjelaskan fungsi switch pada jaringan itu seperti apa, Pak? Tolong diberikan sebuah catatan sedikit, Pak. Ya, terima kasih Pak Asep. Jadi untuk penjelasan dan fungsi switch itu nanti peserta didik itu akan diberi materi itu berdasarkan gaya belajarnya. Jadi nanti dia akan ada peserta didik yang mencari materi atau kami sediakan materi yang berbentuk video, kemudian ada yang berbentuk teks bacaan untuk literasi, kemudian yang kinestetik itu juga nanti ada yang berbentuk secara praktek secara langsung. Jadi untuk penjelasan fungsi switch itu dengan beberapa metode yang tadi saya sampaikan. Oh, oke. Kembali. Nah, setelah siswa mampu menjelaskan, tadi saya mendengarkan sebuah kata kunci mengidentifikasi dan mengevaluasi. Betul. Serta menyajikan. Nah, kira-kira penyajiannya seperti apa, Pak? Ya. Dalam metode penyajian itu nanti ini berdasarkan pembelajaran berdiferensi hasil, Pak Sep. Jadi nanti disajikannya bisa berbentuk gambar, itu kemudian bisa berbentuk media presentasi dan bisa berbentuk hasil produk. Hasil produknya itu ya tadi bisa dilihat secara langsung seperti itu, Pak Sep. Iya, iya. Yang harus dikembangkan dalam tujuan pembelajaran itu seperti contohnya seperti apa sih area pengembangannya yang akan dicapai oleh Pak Hilman sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi disebutkan, Pak. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut barangkali hal-hal yang ingin saya kembangkan dalam proses observasi nanti. Yang pertama adalah saya menginginkan pengembangan di kompetensi sosial emosional. Jadi nanti
ada kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Itu nanti area pengembangannya. Kemudian yang telah tadi saya sampaikan bahwa pembelajaran ini pembelajaran berdiferensiasi proses, selain tadi barangkali, jadi nanti ada berupa materi-materi, kemudian materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran yang tercapai. Gitu, Pak. Coba Bapak implementasikannya kemana ini Pak? Kira-kira yang 5 kompetensi itu terhadap tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sebutkan. Ya. Biar nanti Bapak lebih lebih gamblang lagi di saat observasi nanti di kelas, Pak. Betul. Bapak, perlu saya sampaikan dari kompetensi sosial emosional yang ingin saya capai, yaitu nanti itu tercantum atau termaktub di dalam rencana program pembelajaran yang sudah disiapkan di RPP, kemudian nanti dari mulai pendahuluan barangkali Pak, kemudian isi sampai nanti penutup, itu kompetensi sosial emosional terinternalisasi di sana Pak. Jadi seluruh kegiatan pembelajaran ada kaitannya atau ada isi dari kompetensi sosial emosional tersebut Pak. Oh, terinternalisasi ya Pak ya dari siswanya. Ya, Oke. Nah, itu sebuah area pengembangannya ya Pak ya. Betul. Nah, dari yang tadi disebutkan oleh Pak Hilman itu secara ininya itu penilaiannya ke arah mana ya Pak ya? Yang penilaian. Iya. Jadi penilaian itu tetap Pak ada 3 penilaian, jenis penilaian, baik itu sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Yang tadi barangkali yang telah Bapak sampaikan di kompetensi sosial emosional itu bisa kita nilai dari sikap dan karakter siswa tersebut ketika proses pembelajaran itu Bapak. Oh iya. Nah, yang untuk pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran Bapak Hilman itu, menurut Pak Hilman kemana arahnya dari pengetahuan dan juga keterampilan nanti pada saat Bapak di dalam kelas? Jadi untuk proses pencapaian pengetahuan dan keterampilan itu semuanya sudah ada di dalam LKPD Pak. Jadi LKPD itu ada 2, yaitu pengetahuan, dan LKPD yang kedua itu keterampilan. Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi pengetahuan itu tercantum pada poin 1 sampai 3. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan itu merupakan tujuan pembelajaran dari poin 4. Oke, sangat luar biasa sekali area pengembangan yang Bapak sebutkan tadi, jelaskan, ternyata betul ya Pak ya, Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terinternalisasi tadi ya dengan kompetensi sosial. Oke Pak, nah dari apa yang sudah Bapak siapkan, mulai dari tujuan, area tadi sangat luar biasa sekali mencakup keseluruhan dari awal sampai akhir. Nah strategi apa sih Pak yang disiapkan oleh Bapak? Ya, langkah-langkah strategi yang ingin saya siapkan atau sudah saya siapkan guna mencapai tujuan tersebut. Yang pertama kita di persiapan, jadi kita menggunakan media pembelajaran. Yang tadi kita mempersiapkan 3 model untuk untuk bisa mengcover kemampuan siswa atau gaya belajar siswa, baik itu dari video, nanti ada link YouTube-nya Pak, seperti itu. Kemudian untuk yang visual, barangkali nanti ada berupa teks atau bacaan. Kemudian nanti yang kinestetik itu siswa bisa atau langsung mempraktekannya gitu Pak. Jadi itu menggunakan media pembelajarannya. Ya. Kira-kira media pembelajaran yang tadi Bapak sebutkan mulai dari link YouTube, tes online. Nah itu Bapak menggunakan apa Pak? Ya, jadi kami membutuhkan alat bantu atau media pembantu untuk merealisasikan media pembelajaran tersebut. Di antaranya yang pertama kami membutuhkan aplikasi. Aplikasinya bisa berupa tadi aplikasi presentasi, misalkan PowerPoint, kemudian kita sematkan juga atau diupload ke link Canva, Pak. Selanjutnya kita juga untuk video kita upload ke YouTube. Itu jadi beberapa media atau media
sosial yang nanti kita pergunakan. Ya. Iya Pak, tadi Bapak menggunakan aplikasi Canva salah satunya ya Pak. Betul. Apa sih fungsinya aplikasi Canva dengan tujuan dan area pengembangan yang Bapak capai? Ya, jadi untuk kaitannya antara media aplikasi Canva dengan tujuan pembelajaran, diantaranya itu nanti peserta didik itu mampu untuk mengevaluasi, karena nanti di sana di Canva itu akan disampaikan beberapa informasi, pengetahuan atau mengenai jenis-jenis daripada jaringan atau suite tersebut, Pak. Sehingga peserta tersebut bisa mengeksplorasi secara mandiri, kemudian bisa digunakan secara online juga, Pak, sehingga bisa mengoptimalkan ya media atau handphone yang handphone yang dimiliki oleh peserta didik gitu, Pak. Selama ini siswa Pak Hilman menggunakan handphone yang memadai tidak Pak? Ya, kalau untuk presentasi di Canva, untuk mengakses di Canva itu siswa bisa atau tercover, Pak. Jadi bisa menggunakan aplikasi Canva di handphonenya, Pak, atau untuk mengakses Canva tersebut. Oke, Dan terima kasih. di samping itu, Pak, barangkali ini untuk optimalisasi juga akun belajar ID yang dicarikan oleh pemerintah, sehingga akun tersebut itu bisa digunakan secara optimal. Ada lagi Pak selain tadi secara individual menggunakan aplikasi Canva-nya, strategi Bapak pada saat nanti akan terciptanya area pengembangan Bapak, selain itu apa lagi Pak? Dikarenakan metode kita itu merupakan jenis project based learning, Pak. Jadi nanti kita dikelompokkan berdasarkan tadi gaya belajarnya, Pak, sehingga nanti si anak-anak itu menghasilkan produk yang sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi untuk pra pembelajaran nanti saya akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar, kemudian nanti akan disuguhkan suatu project atau suatu project yang bisa diselesaikan oleh siswa tersebut, yaitu untuk diskusi kelompoknya, Pak. Jadi selain tadi mengeksplorasi pengetahuan melalui media yang disiapkan, kemudian nanti dibagi lagi menjadi beberapa kelompok belajar. Oke Pak Hilman, yang akan dilaksanakan oleh Pak Hilman nanti observasi kelasnya di kelas mana Pak? Ya, sesuai rencana Pak, kita nanti akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas 12 TKJ 2, Pak. Oh, kenapa Bapak memilih kelas itu, Pak? Nah, sehubungan dengan tanggal 4 Agustus 2004 itu, saya jadwal di kelas 12 TKJ 2 dari jam ke-4 sampai jam ke-10, Pak. Oh, gitu. Ya, Pak. Berarti nanti kita akan melaksanakan observasi kelas pada saat tanggal 14 Agustus ya, Pak ya? Betul. Nah, nanti di sana mungkin saya akan mencatat pada saat pelaksanaan nanti di observasi kelas. Oke Pak Hilman, sangat luar biasa, tujuan pembelajarannya sangat bagus, area pengembangannya juga sangat lengkap seperti apa yang tadi dibicarakan, dan strateginya pun itu sangat luar biasa menurut saya. Nah, tolong Pak Hilman nanti menyiapkan perangkat pembelajarannya secara maksimal ya Pak ya. Apa yang sudah tadi kita bicarakan, barangkali ada sedikit masukan-masukan yang bisa nanti dimaksimalkan di perangkat pembelajaran Bapak. Kemudian juga tadi saya mendengar langsung dari Pak Hilman bahwasannya akan terintegralkan atau terintegralkan di sini ya, bahasa sayanya terintegralkan itu dari 1 sampai seluruhnya, itu kaitan dengan internet mungkin ya Pak ya. Karena Pak Hilman akan menampilkan YouTube tadi kalau tidak selesai dengar. Nah, mohon nanti di sana Bapak semaksimal mungkin disiapkan kaitan tentang handphone anak. Itu minimal kuotanya mencukupi biar nanti pembelajaran yang Pak Hilman rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Nah,
Satu pertanyaan lagi boleh Pak? Ya, silakan Bapak. Nah, setelah kita mengadakan percakapan ini, dapat memperoleh apa dari hasil kita saat ini, Pak? Ya, hasil dari praobservasi ini, Pak, saya untuk lebih memahami dan mengetahui tentang kegiatan observasi yang nanti akan saya laksanakan dengan supervisor Bapak. Kemudian yang kedua, saya lebih mempersiapkan dengan tadi materi-materi atau bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Kemudian ketiga, ya saya lebih percaya diri kembali Pak, karena tadi Bapak sudah memberikan beberapa masukan, kemudian menggali, mengeksplorasi tentang pembelajaran-pembelajaran tersebut itu Pak. Oke Pak, percaya diri harus ya Pak ya. Nah, oke, mungkin sangat luar biasa sekali menurut saya Pak Hilman. Terus bersemangat, kita akan berjumpa kembali nanti pada saat observasi langsung di kelas tanggal 14 Agustus 2024 jam ke-4 sampai jam ke-8 ya Pak ya, di kelas 12 TKJ 2 ya Pak ya. Nah, terima kasih Pak Hilman. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali dalam sebuah percakapan observasi kelas dan nanti ada percakapan pasca observasi kelas. Sehat selalu Pak Hilman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah berdiskusi dengan saya. Dan saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Suhendra MPD yang akan ditemani dengan rekan kerja saya Hilman Firmandani. Hari ini sesuai dengan kegiatan agenda kita waktu kemarin setelah melaksanakan observasi, sekarang adalah kegiatan observasi di kelas tepat pada tanggal 14 Agustus 2024 di kelas 12 TKJ 2. Nah, Pak Hilman sudah siapkah Pak Hilman? Siap. Oke, nanti pada saat observasi di kelas saya akan mencatat apa-apa yang akan dijadikan sebuah catatan pada saat melaksanakan observasi. Semangat Pak Hilman, nanti saya akan lihat hasil observasi kelasnya. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Pagi. Kurang kencang. Semangat lagi. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Oke, alhamdulillah baik ya. Pada saat ini nanti Bapak akan absensi dulu tentang kesiapan kalian belajar, ya. Yang Bapak sebutkan namanya, tolong berdiri. Dini Aminarti, Ernawati, Faris Al-Haidar, Jajang, Linda Nurhaziah, M. Robi, Milan Desi, Muhammad Azkah, Muhammad Birul, Muhammad Reifan, Mutia Rahman, Nur Fitria, Pipit Fitriani, Raihan, Salwa, Cindy, sakit ya, Singgi, Sisi Haura. Terima kasih anak-anak sekalian. Untuk selanjutnya, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar, marilah kita mulai doa dulu yang akan dipimpin oleh Abim. Silakan Abim untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sambil berdoa dimulai. Islam
Hamidina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Abim duduk kembali. Anak-anak sekalian, apa kabarnya? Baik. Kondisinya sehat? Sehat. Ada yang sedang bersedih? Tidak. Yang sedang bersedih acungkan tangan. Yang sedang gelisah? Tidak. Gak ada. Yang sedang galau? Tidak. Yang kemarin diputuskan oleh pacar? Tidak. Oke. Berarti kalian sudah siap untuk belajar ya? Nah, karena tadi kalian sudah belajar olahraga, ya. Sekarang kita coba relax dulu. Kalian pejamkan mata. Sekarang di mindfulness. Mindfulness itu untuk menyadarkan atau istilahnya memberi kita aura positif kembali sehingga kalian siap untuk belajar. Kalian cukup pejamkan mata, kemudian dengarkan dan simak dengan baik-baik. Oke? So. Perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Setelah tadi kita coba mendengarkan dan menyimak, kemudian mempraktekkan mindfulness, apa yang kalian rasakan atau apa ada situasi atau emosional yang berbeda? Ada? Ada tidak? Atau sama saja barangkali? Berbeda? Nah, coba berdiri siapa yang berani? Silakan menyampaikan yang dirasakan. Perasaan saya lebih rileks, plong. Relax dan plong. Oke. Berikan aplaus. Ya, ini perasaan saya merasa lebih tenang, lebih rileks. Yang awalnya mungkin ada beban pikiran,
Kemudian setelah saya mindfulness, saya perhatikan dan saya menjadi lepas. Oke, berikan aplaus. Bapak juga merasakan hal yang sama. Berarti kalian juga sepertinya dalam hal ini ketika selesai mindfulness juga dalam perasaan yang sama juga. Sehingga kalian siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Ya. Oke, marilah kita memulai pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, dan sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang virtual land atau VLAN. Ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan atau kita lanjut ke virtual land ini, tolong KM-nya siapa? Nah, yang tadi udah dikirimkan ke grup belum? Nah, silakan dikerjakan dulu pretestnya. Nah, nanti di pretest itu Bapak akan menanyakan pembelajaran yang telah kalian pelajari sebelumnya. Karena pembelajaran tersebut ada kaitannya dengan materi atau kompetensi dasar yang akan kita laksanakan sekarang. Di sana ada Google Form. Coba ke bawah. Ada nggak yang, nah, penjelasan VLAN. Ada form Google yang itu latihan VLAN. Coba dibuka. Teman-teman sekalian sudah menjawab pretest dan hasilnya rata-rata di kisaran ya cukup baik ya. Tapi memang harus kita optimalkan. Jadi ada beberapa poin yang nanti kita pelajari kembali. Oke. Untuk itu Bapak akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari sekarang berkaitan dengan VLAN. Ya, jadi kompetensi dasar yang akan kita laksanakan atau tuju sekarang itu yang pertama, kalian mampu mengevaluasi VLAN pada jaringan. Yang kedua, sebagai peserta didik, kalian mampu untuk mengkonfigurasi VLAN. Kemudian tentunya ketika kita mempelajari sesuatu itu ada tujuannya. Ya, tujuannya apa kita mempelajari VLAN itu? Yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep VLAN dengan cermat. Yang kedua, kalian mampu menentukan cara konfigurasi VLAN secara mandiri. Yang ketiga, melakukan konfigurasi VLAN secara mandiri dan percaya diri. Kemudian keempat, menguji hasil konfigurasi VLAN secara tepat dan percaya diri. Dan yang terakhir, kalian mampu untuk membuat laporan konfigurasi VLAN secara mandiri. Ya, coba nanti Bapak ada pertanyaan. Perhatikan gambar di samping. Ini apa, gambar apa? Galon atasnya aja. Dispenser ya. Pernah minum dari dispenser? Dikira dari teko aja, berarti pernah ya? Biasanya di dispenser itu ada berapa pilihan? Minimal 2 pilihan ya? Apa pilihannya? Panas dingin. Kalau panas dingin berarti? Ya demam. Kalau panas dingin berarti demam. Pilihannya ada 3. Kalau sumber airnya ada berapa? 1, ya, dari 1 galon kan, tapi dia bisa untuk air panas, biasa dan dingin, ya. Nah, berarti bisa diceritakan nggak prosesnya kenapa air itu yang tadinya 1 sumber bisa menjadi 3 keluaran atau 3 apa namanya? 3 output, panas, dingin, dan biasa. Apa? Bagaimana? Menurut kalian seperti apa logikanya? Atau cara kerjanya seperti apa? 3 bagian. Oke, siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Muti berdiri dan bisa menyampaikan pendapatnya tentang gambar tersebut. Jadi di dispenser itu ada 3 bagian. Oh ya. Ada aliran panas, Betul. aliran dingin, Betul.
Yang biasa bahkan. Jadi tetap sumbernya satu, tetapi keluarannya ada tiga. Oke, terima kasih Muti. Berikan aplaus buat Muti. Oke, anak sekalian, kemudian apa keterkaitan antara dispenser dengan pembelajaran kita? Apakah kita akan mempelajari dispenser? Tentunya tidak, ya kan? Kalau kalian nanti masuk jurusan elektro, berarti mungkin saja belajar seperti itu. Tapi untuk di TKJ ada kaitannya dengan pelajaran sekarang, yaitu tentang VLAN. VLAN itu apa? Virtual Local Area Network. Gambarnya seperti sini. Kalian bisa dilihat bahwa itu ada satu buah switch, ya. Ada 3 buah switch, kemudian satu switch itu nanti akan dibagi menjadi 3 segmen. Kalau kalian bayangkan, misalkan di sekolah kita itu ada kepala sekolah, kemudian di ruangan kantor itu ada 3 bagian, 3 ruangan misalkan, atau 4 bahkan. Ruang wakil kepala bidang misalkan kurikulum, sarana prasarana, humas, dan kesiswaan, ya kan, 4 ruangan. Nah, dia ada dalam satu switch, ya. Satu switch itu masuk semua ruangan, dan tiap ruangan itu ada 3 komputer. Jadi jumlahnya ada berapa komputer? Ada 4 ruangan, kesiswaan, kemudian kurikulum, kemudian apa? Humas, dan sarana prasarana. Tiap ruangan ada 3 komputer. Jadi ada berapa komputer? 12 komputer. 12 komputer yang saling terhubung dalam satu switch. Tapi yang nanti jadi pertanyaannya, bagaimana 12 komputer yang saling terhubung itu hanya dapat berkomunikasi per ruangan saja. Misalkan kurikulum, ya bisa komunikasi hanya di kurikulum, sehingga datanya tidak bisa diambil oleh kesiswaan. Begitu juga di kesiswaan, tidak bisa dilihat atau diambil oleh humas. Nah, bisa terbayang? Bisa ya? Nah, atau misalkan kalian punya rumah. Orang tua kalian punya rumah? Punya. Satu kotak itu, satunya di kotak-kotak lagi, dibagi-bagi ruangan lagi atau enggak? Bagi-bagi lagi. Kamar orang tua kalian, kamar kalian, dan misalkan kamar adik kalian. Disekat kan? Fungsi sekat itu untuk apa? Memisahkan apa? Memisahkan jarak? Memisahkan apa? Memisahkan privasinya, supaya kepribadian privasi kalian itu tidak dilihat atau misalkan terganggu oleh orang lain. Sama ilustrasinya seperti itu, ya. Jadi ada satu switch tapi nanti dibagi 3, sehingga segmen VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 itu terpisah. Paham? Nah, agar kalian bisa lebih memahami lagi, silahkan kalian akses yang telah Bapak share ke kalian, yaitu ada yang berbentuknya video dalam bentuk YouTube, kemudian ada di dalam bentuknya berbentuk dokumen, bisa kalian baca, kemudian ada lagi berbentuknya sebagai project atau pengerjaan. Silakan kalian pelajari di modul tersebut. Kemudian tugasnya kalian catat hal-hal yang penting, ya, yang ada kaitannya dengan pilihan tersebut. Ya, bisa penjelasannya atau cara kerjanya atau bagaimana langkah mengkonfigurasinya. Silakan dicatat hal-hal yang penting yang nanti kemudian akan pemahaman kalian akan dipresentasikan. Ya, seperti itu. Silakan untuk dibuka. Bapak memberikan waktu kalian untuk mempelajarinya. Silakan setelah kalian tadi mempelajari materi dalam bentuk teks, video, dan grafis, barangkali ada yang belum kalian pahami, silakan untuk menyampaikan atau bertanya. Nanti Bapak akan membantu menjawab. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Siapa namanya? Linda. Dinda. Silakan Dinda. Apa ada yang ingin tanyakan? Tadi kan Bapak ngejelasinnya cuma satu switch. Ya. Gimana kalau ada 2 switch yang saling terhubung. saling terhubung?
Sudah ada pertanyaan lain? Enggak, Sudah. sudah cukup. Oke, terima kasih Dinda, silakan duduk kembali. Jadi Bapak sampaikan kembali, Dinda menanyakan bagaimana cara kerja switch VLAN tersebut apabila ya terhubung ke lebih dari satu switch. Oke, jadi Bapak sampaikan apabila dalam suatu instansi atau organisasi terdapat lebih dari suatu switch yang nanti akan dihubungkan atau dikonfigurasi untuk VLAN, maka ada salah satu switch yang nanti fungsinya sebagai protokol terang atau mode terang. Ya, mode terang itu sebagai apa? Jembatan untuk menghubungkan switch satu dengan switch yang lainnya. Perhatikan kalian di sini, ini ada 3 switch, kemudian masing-masing ada VLAN 1, VLAN 2 dan VLAN 3. Kemudian di port yang ini, yang satu terhubung ini, maka modenya adalah mode terang. Ya. Jadi kalau mode terang itu seperti kalian ada kabel, ada 3 kabel. Ini kabel 1, kabel 2, kabel 3. Supaya nanti dia terhubung ke sini dan rapi, maka kalian harus punya satu pipa. Ketiga kabel itu akan dimasukkan ke dalam satu pipa. Nah, switch 1 dan switch 2 itu dihubungkan dengan mode terang. Nah, mode terang itu diilustrasikan sebagai sebuah pipa yang nantinya di dalam pipa itu terdiri dari 3 buah kabel. Bisa dibayangkan? Ya, seperti itu. Barangkali ada yang lain, silakan yang ingin bertanya. Silakan, siapa namanya? Saya Rifan, Pak. Rifan. Ya, silakan Rifan. Yang Tanya Pak, apakah VLAN itu bisa berfungsi di switch unmanageable? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, Evan. Jadi kalau VLAN itu hanya mampu bekerja atau dikonfigurasi di switch manageable, ya. Jadi kalau di switch yang ada di depan kalian itu tidak bisa kita konfigurasi di VLAN-nya, tidak bisa. Atau tidak bisa kita bagi-bagi lagi, ya. Jadi secara fisik cuma satu. Tapi kalau switch unmanageable, contohnya Cisco switch, itu bisa kita konfigurasi, ya. Jadi kalau switch manageable itu di layer 3 networking. Tapi kalau switch unmanageable itu layernya di layer 2 di layer, itu data link. Jadi kalau ini hanya sebagai terminal saja, mengantarkan, menerima dan mengantarkan data. Itu saja. Ada yang tanya lagi barangkali? Sudah cukup kah? Oke. Pertanyaan bagus untuk kedua-duanya, berikan applause. Oke, anak sekalian, setelah tadi kalian mengeksplorasi dengan membaca atau melihat video tentang VLAN, untuk selanjutnya Bapak nanti akan memberikan tugas kepada kalian untuk membagi kelompok. Dikarenakan jumlah kita ada 35 ya, maka silakan setiap kelompok itu ada 6 orang. Ya, silakan kalian membagi kelompok menjadi 6 orang. Dipilih sama Bapak atau kalian menentukan sendiri? Menentukan sendiri. Silakan nanti kalian tentukan menjadi 6 kelompok, ya. Atau sekarang silakan untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 ini cuma tangannya. Kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, oke. Kelompok 3, kemudian sebagian kelompok 4 dan kelompok 5. Ya, silakan. Nanti Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian silakan untuk membaca. Di sana ada petunjuk soal atau petunjuk untuk mengerjakan soal-soal, baik itu soal pengetahuan maupun soal praktik, ya. Bapak akan bagikan. Silakan untuk dibaca dan dipahami. Ini satu kelompok. Kelompok kedua. Nah, kelompok ketiga. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Nah, Bapak juga akan menampilkan tugasnya. Perhatikan depan. Barangkali nanti kalian kurang memahami tugasnya, Bapak sampaikan kembali. Jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa ini adalah konsep dari VLAN. Ya, VLAN di ruangan 1, kemudian ruangan 2 dan ruangan 3, ya. Yang perlu kalian
kerjakan adalah sesuai dengan petunjuk daripada soal tersebut, ya. Jadi Bapak bacakan, Anda sebagai administrator jaringan ditugaskan untuk menghubungkan 6 unit PC. Ya, setiap divisi memiliki 2 unit. Kalau yang tadi ada 4 wakasek, ya kemudian setiap wakasek ada 3. Oke, kalau sekarang itu ada 3 ruangan dan setiap ruangan hanya memiliki 2 komputer. Nah, kemudian kalian baca ke bawah sampai kalian menyelesaikan tugas. Nah, setelah kalian tugas, coba cek Resul untuk mengetahui item-item mana yang sudah kalian kerjakan. Dan item yang berhasil kalian kerjakan dengan benar, maka tanda silang ini akan berubah menjadi checklist. Checklist. Ya. Kemudian kalian juga dapat melihat skor secara mandiri di item count dan item score. Skor maksimal adalah 25. Ya. Dan nilai yang akan kalian dapat maksimal adalah 100. Ya, jadi nanti dikalikan 4. Kalian bisa mengukur posisi kalian ada atau mendapatkan nilai berapa. Ya. Selama waktunya masih tersedia, silakan untuk dikerjakan. Itu untuk soal praktek. Nah, dan untuk soal pengetahuan, setelah tadi kalian mencari berbagai informasi dari berbagai sumber, ya, kalian silakan membuat sebuah slide atau presentasi yang menjelaskan tentang VLAN, baik itu pengertian, manfaat, atau tujuan, fungsi, ataupun cara kerja daripada VLAN. Ya, setelah itu nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Dibagi tugas, siapa nanti yang jadi pembawa acaranya atau sebagai moderatornya, siapa yang jadi presenternya, kemudian siapa yang jadi notulennya atau pencatatnya. Itu bisa dipahami? Perhatikan, ini saya akan mendemonstrasikan tentang pengerjaan dari tugas yang telah Bapak berikan. Ya, nanti saya akan mengkonfigurasi sesuai dengan perintah yang diinstruksikan. Ya, silakan saya untuk dihubungkan antara switch dengan PC dari PC 1 sampai PC 6. Oke, sudah sama? Ya, kita cek ternyata seluruh PC sudah terhubung ke switch dan sinyal dari PC ke switch sudah menunjukkan lampu hijau. Berarti sudah ada komunikasi atau sudah terhubung. Kita berikan aplaus buat Sawa yang telah mengerjakan tugas ini. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Tadi Sawa sudah menyelesaikan tugasnya, meskipun ada beberapa yang harus diperbaiki karena ini baru tahap pertama. Kemudian selanjutnya, setelah kalian tadi berdiskusi dan mengolah informasi, tentunya proses untuk mengerjakan tugas yang berbentuk presentasi sudah kalian laksanakan. Kemudian nanti Bapak akan panggil per kelompok untuk mempresentasikan ya hasil dari diskusi dalam hal mencari informasi tentang virtual local area network yang telah kalian eksplorasi tadi. Bapak akan panggil kelompok 1. Silakan untuk ke depan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi tentang VLAN yang akan dijelaskan oleh teman saya. Broadcast domain dengan VLAN dan router. Kata VLAN atau dengan kata lain satu VLAN satu network IP. Kalau dengan VLAN switch dikonfigurasi di mana diaportnya dapat ditentukan menjadi sebuah VLAN, satu repeat VLAN atau VLAN trunk.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya yang sangat jelas. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 akan disampaikan oleh siapa? Dini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok saya. Saya kelompok 2. Oke, langsung aja. Di sini saya akan menjelaskan tentang VLAN tagging. VLAN tagging digunakan bila sebuah link akan membawa paket data untuk lebih dari satu VLAN. Paket tagging menghasilkan sebuah mekanisme yang mengontrol aturan, broadcast, dan aplikasi sehingga tidak terjadi interferensi baik di network dan aplikasi. Dikenal dengan term link atau VLAN terming. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan hasil dari diskusi kelompok 2. Oke, anak sekalian, nampaknya kalian sudah mulai lelah. Untuk memusatkan lagi konsentrasi, kita akan melakukan sebuah ice breaking. Ice breaking itu manfaatnya agar kalian kembali fresh kembali. Ice breaking yang nanti Bapak sampaikan itu permainan yang cukup menarik. Kalian cukup memaparkan atau membuat clue. Nah, nanti Bapak akan menyampaikan kata-kata gajah, gajah, semut, semut, gajah, gajah, semut, semut. Ketika Bapak menyebutkan nama kalian, misalkan gajah Adelia, nah, maka Adelia berdiri kemudian langsung menyatakan kecil. Kecil. Ketika Bapak gajah, gajah, semut, semut, gajah, gajah, semut, gilang. Nanti gilang berdiri besar. Ya? Jadi ketika Bapak bilang gajah, berarti kecil. Ketika Bapak bilang semut, besar. Kan? Hah? Oke. Coba ya. Contoh dulu ya, ini contoh ya. Gajah, gajah, semut, semut. Gajah, gajah, semut, semut. Gajah, gajah, sawah. Kecil. Jadi kan nanti tahu ya. Oke, betul ya. Kalau gajah berarti semut berarti oke. Gajah, gajah, semut, semut. Gajah, gajah, semut, semut. Nur gajah. Besar. Oke, kita dulu. Gajah, gajah, semut, semut. Gajah, gajah, semut, semut. Gajah, gajah, mutia. Kecil. Kecil, betul? Gajah, gajah, semut, semut. Gajah, gajah, semut, soka. Betul tidak? Betul apa? Semut. Ada semut? Kalau gajah berarti kecil. Jadi yang paling ucapan itu kebalikannya. Ya. Kalau semut besar. Gajah, gajah, semut, semut. Gajah, gajah, semut, semut. Semut raihan. Besar. Benar? Semut.
adalah kebiasaan kalian sehari-hari dengan petunjuk atau instruksi. Biasanya kan kalian menganggap besar itu seperti ini, dan kecil itu ini. Ketika kalian ada di situasi yang lain, kalian harus mampu beradaptasi. Ya, ketika tadi Bapak bilang gajah itu apa? Kecil. Semut. Terima kasih ya. Sekalian, kita sudah berada di penghujung bulan kita. Silakan ada salah satu untuk merefleksikan apa yang telah kalian pelajari selama pembelajaran kita kali ini. Silakan ada Mira, silakan ini dan akan menyampaikan. Saya Mila Desi mau menyampaikan kesimpulan. Saya sudah mempelajari dan memahami tentang pengertian dan penjelasan tentang konfigurasi plan, tentang mengevaluasi plan. Plan ya. Jadi silakan duduk kembali. Milan sudah memahami dan menjelaskan penjelasan tentang plan. Kemudian Milan juga sudah mampu untuk mengkonfigurasi plan, dan yang terakhir Milan juga sudah mampu untuk mengevaluasi. Lalu sekalian, itu pembelajaran kita kali ini tentang plan. Jadi di film ini kita memahami tentang pembagian segmen daripada switch. Jadi secara topologi atau switch itu juga membagi menjadi plan itu membagi secara logika. Ya. Jadi secara fisik itu switch itu hanya satu, tetapi secara logis nanti dia dibagi menjadi beberapa segmen. Ya, itu pelajaran kita untuk minggu kali ini. Selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang routing. Ya, silakan kalian mencari informasi tentang routing, baik itu routing statis maupun routing dinamis. Demikian yang ingin saya sampaikan. Silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, ada yang memimpin? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 10 atas nama Asep Suhendra dari SMK Negeri 1 Leuweung Munding. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Kebetulan saya sendiri ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Hilman Firmandani dari SMK Negeri 1 Leuweung Munding dan didampingi langsung oleh pengajar praktik saya dari Angkatan 10 yaitu Ibu Haja Ihat Musri. Terima kasih Ibu. Kita langsung saja, Pak Hilman, apa kabar? Alhamdulillah Pak Asep, sehat. Alhamdulillah sehat. Seperti biasa pada agenda sebelumnya yang sudah kita laksanakan, dari mulai pra observasi, kemudian saya juga melihat observasi langsung di mana Pak Hilman mendapatkan sebuah catatan-catatan dari saya. Alhamdulillah saat itu ya Pak Hilman ya, di kelas 12 TKJ 3. Iya. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita saat di sela-sela perjalanan waktu di hari kerja kita, hari ini mengadakan pasca observasi. Oke, Pak Hilman bisa dimulai Pak? Bisa. Oke, terima kasih. Yang pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah pelaksanaan observasi yang telah kita lakukan bersama pada tanggal 14 Agustus 2024 ya di 12 TKJ 3 Betul. Jadi alhamdulillah Pak Asep, saya ucapkan terima kasih kembali. Pak Asep sudah dapat mengobservasi saya. Jadi sebelumnya yang Pak Asep sampaikan di pra observasi itu membuat saya untuk menyiapkan segalanya, dan alhamdulillah ketika pelaksanaan observasi pertama barangkali agak sedikit dulu Pak Asep, karena biasanya saya mengajar tanpa ada yang memperhatikan. Kemudian sekarang Pak Asep
mencoba mengobservasi saya secara langsung. Jadi 10 menit pertama saya agak grogi dan alhamdulillah selanjutnya saya bisa menyesuaikan barangkali terbawa gaya suasana, kemudian alhamdulillah berlaksana secara lancar sesuai dengan yang telah kita sepakati di awal atau di pra observasi itu Pak Sebe. Oke, merasa gugup awalnya ya Pak. Ya. Nah, terus bisa menyesuaikan. Boleh Pak, bisa diceritakan kembali Bapak aspek pengembangan apa yang Bapak kemarin capai, harapannya dalam pelaksanaan pembelajaran saat itu Pak. Jadi aspek yang ingin saya capai sesuai dengan yang saya ajukan di pasca observasi itu, yang pertama kompetensi sikap. Ya, jadi di kompetensi sikap itu saya juga menjabarkan untuk kompetensi sosial emosional anak. Kemudian setelah itu saya juga aspek keterampilan dan aspek tadi sosial dan pengetahuan. Selain itu di tujuan pembelajaran yang ingin saya capai juga Pak Seb, jadi beberapa kemudian metode pembelajarannya yang itu metode pembelajaran yang berdiferensiasi proses. Oke, berarti ada 3 aspek ya, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Bagaimana Pak cara mengoptimalkan seluruh aspek pengembangan yang tadi Bapak sebutkan? Ya, jadi aspek yang telah saya laksanakan untuk mencapai aspek tersebut, yang pertama saya membuat dulu RPP. Di dalam RPP itu akan diperinci strategi saya. Yang pertama dengan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan, itu saya membuat metodologi, kemudian membuat juga penilaian-penilaiannya bentuk observasi, kemudian rubrik penilaian, kemudian saya di diferensiasi proses itu membuat beberapa media pembelajaran, baik itu dari segi audio, visual maupun kognitif. Jadi di kinestetik itu saya membuat media pembelajaran yang anak bisa belajar secara langsung prakteknya. Kemudian di audio visual ya saya membuat contohnya video pembelajaran dan sebagainya. Oke, tadi saya mendengarkan tahap secara langsung dalam membuat metode pembelajaran. Nah, boleh saya lebih dalam lagi mengetahuinya Pak Hilman? Di sini agak menarik juga, langkah dan tahapan Bapak itu terapkan seperti apa Pak? Dari media kan minat dan kebutuhan murid itu Pak. Jadi saya memberikan dulu kuesioner yang nanti kan diketahui minat murid dan kebutuhan murid seperti apa. Kemudian dikonversi dengan materi pembelajaran. Nah, sehingga saya bisa membuat modul atau RPP tersebut. Nah, jadi dasarnya saya melakukan observasi dulu kan saya membuat angket ke siswa sebelum pembelajaran. Ya, itu tuh membuat angket biasanya disebut apa itu Pak Hilman? Itu berarti kemampuan awalnya ya, gitu ya. Kemampuan para siswa. Oke Pak. Nah, sejauh mana Pak aspek perkembangan anak yang tadi Bapak ceritakan dari awal sampai pada saat Bapak menggunakan sebuah metode juga itu sejauh mana Pak aspek perkembangan anaknya itu Pak? Jadi barangkali yang saya bisa lihat dari faktor yang dicapai berarti kan harus saya penilaiannya Pak. Jadi saya lihat dari keaktifan siswa, kemudian saya catat di catatan observasi saya. Jadi ada beberapa siswa yang memang aktif, kemudian dapat memiliki siswa, memang ada beberapa siswa juga yang kurang aktif. Maksud kurang aktif itu ya ada sedikit yang kalau bisa dibilang malu-malu atau gimana lah Pak itu dari aspek kemudian saya juga memberikan pertanyaan secara untuk mengeksplor pengetahuan siswa. Oke, seperti tadi dikatakan siswa yang kurang aktif ya Pak, ada yang sudah aktif,
Nah, berarti kendala yang dihadapi dari proses pembelajaran itu seperti apa Pak? Kekurang aktifan si anak itu? Ya, kurang aktif anak karena mungkin dia merasa tidak percaya diri awalnya. Jadi kami nanti di pelaksanaan tersebut mencoba memotivasi anak tersebut, kemudian meminta dukungan dari rekan kelompoknya, sehingga secara bertahap anak tersebut bisa mengeksplorasi dirinya, kemudian bisa mempresentasikan hasil dari pekerjaan. Ya bertahap bisa. Oke, bertahap ya Pak ya. Nah, yang akan Bapak lakukan menghadapi kendala tersebut tadi adalah bertahap. Tolong ceritakan kembali Pak, seperti apa ketercapaian tujuan pembelajaran, aspek pengembangan, serta strategi yang Bapak buat dalam menghadapi kendala yang tadi Pak. Lebih pendalam kembali Pak. Ya, jadi berdasarkan tadi kurang aktifnya siswa. Jadi di sebelum pembelajaran sedang pembelajaran saya memberikan motivasi, kemudian menghargai kepada anak yang bisa atau mempresentasikan hasil pekerjaannya, kemudian saya memberikan penuh agar anak mulai berani tampil di depan teman-teman. Jadi motivasi itu yang utama. Oke, terima kasih Bapak Hilman. Saya rasa cukup menarik dari kegiatan pasca observasi ini. Saya melihat dari aspek yang dikembangkan itu sikap pengetahuan keterampilan menggunakan berdiferensiasi ya Pak ya, dimana tadi dijelaskan juga terlintas bahwa PSE-nya juga dan KSE-nya juga tersirat dari tujuan pembelajaran Pak. Nah, sangat baik sekali menurut saya Pak. Cuman harapan saya kepada Bapak, mudah-mudahan Bapak terus belajar Pak, karena kita selaku guru juga tuntutannya seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita menuntun murid kita disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya ya Pak ya. Nah, terus belajar untuk menggali potensi Bapak dan juga menguatkan serta memberdayakan nanti siswa apa yang sudah dijadikan sebuah tujuan pembelajaran Bapak di kelas maupun di luar. Terima kasih Pak Hilman. Saya harap Bapak sehat selalu. Terima kasih Ibu. Boleh ada sedikit dari Ibu barangkali. Oh, enggak tahu. Oke. Terima kasih. Kegiatan pasca observasi dari saya mudah-mudahan bisa menjadi sebuah penguatan bagi kami semua dan seluruh guru yang ada di Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak sehingga Indonesia maju. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.